Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan 4 pada mata kuliah metode penelitian bahasa dan sastra. Di sini akan ada dua hal yang akan dibahas, yaitu mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi apa sih perbedaan antara kualitatif riset sama kuantitatif riset? Apa yang berbeda? Bagaimana dia berbeda? Itu akan dibahas detail di bab ini. Oke, kita ke kuantitatif dulu ya. Jadi penelitian kuantitatif itu kan kalau kalian tuh taunya adalah dia pasti pakai angka. Nah sebenarnya secara umum itu dia memang dikembangkan dari pengetahuan alam ya, tapi awalnya memang pengetahuan alam hingga akhirnya sekarang digunakan secara ilmu sosial. Alam itu maksudnya segala hal yang di lab. Kita bicara tentang biologi, kita bicara tentang tanaman. Berawal dari situ kuantitatif, kayak misalnya kalian bikin riset penelitian menumbuhkan pohon, itu berawal dari situ. Nah lalu karena dia berawal dari situ, dasar yang dipakai secara umum ya, metode bedanya kuantitatif sama kuali adalah pada jenis datanya. Jadi data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu dia pakai datanya numerik atau angka nominal gitu kan. Kenapa? Karena nanti dia akan dianalisa secara statistik. Apa yang bisa dianalisa secara statistik itu maka harus dalam bentuk angka atau numerik. Nah, di sini pada perkembangannya penelitian kuantitatif ini juga bisa dipakai untuk mengkaji hal yang bersifat media atau kebudayaan gitu kan. Selama dia dipakainya di bagian mana, yaitu untuk analisa isi dan penelitian survei serta beberapa penelitian arsip. Ini jadi maksudnya adalah kalau kalian itu studi pustaka, itu bilang penelitian arsip ya. Itu kita juga bisa bilang bukan berarti semua studi pustaka itu pasti penelitian kualitatif, enggak. Itu bisa akan menjadi penelitian kuantitatif juga. Nah, di terakhir ini adalah di sini jadi semuanya itu diteliti secara ilmiah dan sistematis, di mana pengamatannya semuanya ya. Jadi mulai dari objek penelitian itu sendiri, lalu apa yang terjadi, lalu bagaimana korelasi. Korelasi itu adalah apa yang terjadi di objek penelitian itu dengan objek lain, apa yang pengaruh hubungan di dalam hal yang kalian amati itu dibilang bisa termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif. Nah, di sini biasanya penelitian kuantitatif itu dia mengembangkan model matematis, teori atau hipotesa yang berkaitan dengan alam. Nah, perbedaan utamanya dalam penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah di penelitian kuantitatif itu dia akan ada model matematis atau ada hipotesis yang ingin dibuktikan. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah praduga, prasangka kalian. Kira-kira itu yang ingin dibuktikan. Itu makanya masuk dalam kuantitatif. Misalnya, ada nggak sih pengaruhnya kesukaan terhadap ada tidak pengaruhnya status seseorang sebagai fans berat suatu grup boyband K-pop tertentu dengan keahlian dia dalam berbahasa Korea. Itu namanya kan hipotesis, dan itu bisa dibuktikan, dan itu berusaha kalian dibuktikan dalam penelitian. Nah, lalu di sini dibilang kedudukan. Nah, harus diingat bahwa jika kalian memutuskan untuk melakukan penelitian kuantitatif, maka yang namanya kedudukan teori itu penting. Nah gini, teori itu bukan berarti teori itu tidak penting di dalam penelitian kualitatif, tapi sedikit lebih penting di dalam penelitian kuantitatif. Karena apa? Tadi ya pada awalnya, karena penelitian kuantitatif itu kan dia ingin membuktikan teori, hipotesis. Saat kalian bikin pembuktian teori, saat kalian ingin membuktikan hipotesis, itu harus ada dasarnya. Teorinya dari mana? Gitu kan. Kayak tadi kita ngomongin pengaruh antara menjadi fans boyband tertentu dengan kemampuan berbahasa Korea. Apakah kemampuan bahasa Korea itu memang dipengaruhi oleh kesukaan terhadap suatu budaya tertentu? Itu kan kita harus cari teori yang di situ yang mendukung itu. Misalnya ada penelitian berapa tahun lalu kalian temukan ada pernyataan seperti itu, jadi kalian ingin membuktikan ada loh teorinya membuktikan ini benar atau tidak. Nah di situ ya, makanya di sini dia dalam penelitian kuantitatif itu dia akan menemukan masalah. Ada hipotesisnya, ada konsepnya, ada metodologi, yaitu metodologi cara menemukan datanya, and then analisa datanya, hingga nantinya
Biasanya dalam kualitatif dia akan berusaha mengidentifikasi hubungan antar variabel gitu kan. Nah, secara kalau tadi kan kita sudah tegaskan bahwa kuantitatif itu perlu pakai teori gitu kan, harus ada dasar teorinya. Nah, secara umum ada 3 kelompok pengelompokan teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada grounded, substantif, sama teori. Apa sih itu masing-masing? Nah, jadi kalau yang grounded itu adalah simpelnya adalah dari data ke teori gitu kan. Berarti kalian lihat dulu dari fenomena di sekitar kalian, lalu kalian wujudkan. Nah, kayak tadi hipotesisnya dulu. Kalian lihat nih pengamatan gitu kan. Oh, kayaknya hasil pengamatan kalian nih. Oh, kayaknya anak-anak yang fans berat suatu boyband tertentu itu bahasa Koreanya lebih bagus dia ketimbang mahasiswa bahasa Korea tapi yang bukan fans suatu boyband. Nah, itu kan pengamatan kalian. Itu jadi kalian mencari dari pengamatan kalian itu, kalian coba cari teori yang mendukung hipotesis kalian tadi itu benar nggak sih? Ada nggak sih teori yang ada nggak sih orang pernah meneliti hal itu kan, kayak itu namanya induktif. Jadi dari apa yang di lapangan secara umum kalian lihat, lalu nanti kalian mencari dukungannya. Nah, kalau yang substantif atau fungsional, jadi kalau dia tertentu aja yang diambil, jadi terbatas pada suatu masalah tertentu interaksinya gitu kan. Jadi misalnya jadi dalam satu teori dia cuma ngambil bagian kecilnya aja gitu kan. Kayak misalnya kalau kita ngomongin apakah misalnya adalah apakah kemampuan membaca, kemampuan dalam bahasa Korea misalnya kekayaan dia dalam vocab, ya kan, dalam kata-kata vocabulary bahasa Korea itu gitu kan, dipengaruhi oleh misalnya kesukaan seseorang itu menonton acara reality show. Nah, gitu. Misalnya kalau kan untuk reality show Korea gitu kan. Nah, itu kalau misalnya orang yang sering banyak nonton, misalnya yang paling dia suka banget nonton reality show, itu biasanya dia punya vocab yang lebih banyak ketimbang orang yang nggak suka nonton reality show. Misal seperti itu ya. Jadi ngambilnya dari bagian kecil aja, bahwa kan sebenarnya gini, kekayaan seseorang atas suatu kosakata itu kan tidak semata-mata karena tontonan. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Cuma kan bisa tontonan, bisa bacaan, bisa memang dia interaksinya dia secara sosial gitu kan dengan orang lain, itu mempengaruhi kosakatanya. Istilah kata, kalau kalian belajar bahasa, semakin sering bahasa itu kalian gunakan, semakin banyak kalian membaca buku dalam bahasa itu akan memperkaya kosakata kalian gitu ya di situ. Nah, lalu yang ketiga itu deduktif ya, berarti di sini dari pernyataan yang secara umum lalu ditarik khususnya. Jadi di hal yang umum dia ngambil dulu spekulasinya gitu, di antara hipotesis kecil lalu ke hipotesis besar. Bedanya dikit. Jadi kalau misalnya tadi induktif kan dari yang besar dulu gitu kan pengamatan, kalau ini dia ngebuktiin dulu gitu, intinya ya. Nah, lalu kalau di penelitian kuantitatif itu sendiri gimana? Apa sih kuantitatif? Nah, jadi kalau kuantitatif itu dia adalah peneliti itu melihat kondisi objek secara alamiah. Alamiah itu jadi maksudnya kan kalau kualitatif itu yang kan kualitatif ya, kualitas. Jadi itu dia lihat si subjek penelitian itu secara menyeluruh tanpa ada hal-hal yang diatur, istilah kata gitu. Nah, di sini kualitatif berangkat dari data, lalu dia memanfaatkan teori. Nah, jadi apapun itu, jadi mau penelitian kuantitatif mau penelitian kualitatif, dia pasti berangkat dari data gitu kan. Misalnya kalian kalau salah satu metode dalam kualitatif itu kan adalah kalian melakukan interview ya. Nah, kalian bisa misalnya melakukan interview, milih saya mau interview ini gitu kan. Itu kan pasti ada dasarnya. Orang yang kalian pilih untuk menjadi subjek interview kalian itu pasti ada dasarnya, itu berawal dari data kan. Nah itu ya. Terus teori juga gitu, sama, yang siapa yang kalian interview, apa yang akan kalian tanyakan, itu tidak bisa berangkat dari pola pikir kalian toh, enggak, harus ada dasar teorinya ya, karena kan kalian sama-sama yang membuktikan sesuatu ya, itu harus berangkat dari teori. Jadi baik kualitatif maupun kuantitatif itu semuanya akan berangkat dari teori tertentu ya. Lalu di sini bahwa penelitian, nah kalau penelitian kuantitatif itu dia berusaha memahami fenomena, jadi karena kan metodenya itu dia lebih dekat langsung ke subjek ya, jadi kayak dia mengamati, jadi tuh dia biasanya buat perilaku, persepsi,
motivasi tindakan. Nah, bisa juga hal-hal ini, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan itu bisa juga diteliti melalui penelitian kuantitatif. Tapi biasanya kalau di kualitatif itu baru kayak istilah kata tuh inisialnya, jadi tahap awalnya doang. Untuk eksplorasinya tuh mereka biasanya pakai kuantitatif, dilihat dulu, wawancara dulu. Jadi menggali informasi awal sebelum akhirnya nanti dijadikan dalam penelitian kuantitatif. Nah, biasanya maka di sini kalau kuantitatif itu dia berusaha menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data yang detail. Nah, itu bedanya ya. Kalau kita pakai kuesioner, salah satu cara mengumpulkan data di kuantitatif adalah kuesioner ya. Kalau kuesioner kan ya udah orang menjawab apa yang pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Tapi kalau kualitatif kan kalian melakukan interview. Kalian bisa punya list pertanyaan, tapi kan jawaban yang luar itu kan tidak dibatasi, dia mau jawab apapun, mau cara dia ngejawab apapun, dan kalian juga bisa mencoba menggali lagi dari jawabannya dia. Jika jawabannya dia misalnya bisa digali kembali, kan bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya. Bedanya tuh, jadi maksudnya detailnya tuh karena itu kalian bisa menggali lebih, tidak terbatas pada list pertanyaan sama list jawaban aja, karena kan dalam kualitatif kalian nggak punya list jawaban, nggak kayak di kuantitatif. Nah, jadi makanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu semakin dalam, semakin teliti, maka itu akan semakin bagus kualitas penelitian. Karena apa? Berarti data yang kalian punya itu semakin banyak, semakin bisa disajikan gitu. Beda dengan kuantitatif kan, dia terbatas dari ada pertanyaannya segitu, jawabannya adalah ini gitu kan. Misalnya jawabannya cuma range-nya dari Likert, dari suka sampai tidak suka. Kan kalau misalnya di kualitatif misalnya kayak nanya, saya menyukai boyband Korea karena musiknya gitu kan, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kalau di questionnaire. Tapi kan kalian mungkin tidak follow up lebih lanjut. Tapi kan kalau di kalian interview, kenapa sih suka sama boyband Korea, apa sih yang bikin kalian suka gitu kan. Misal musiknya itu menyenangkan, menyenangkannya gimana, bisa dijelasin nggak? Nah, itu akan bisa terjadian cuma kalau kalian di penelitian kualitatif, kalian eksplorasi lebih dalam ya kan, jawaban dari subjek penelitian kalian. Nah, ini beberapa poin pentingnya ya. Jadi karena kualitatif itu tidak fokus pada angka dan nilai, jadi variabel itu kan bebas. Itu yang tadi saya bilang, jawabannya itu bebas, bisa lepas kan, karena dia nggak terikat sama angkanya berapa, itu nilainya berapa, kayak gitu kan. Kayak tadi kan kalau di kualitatif ada Likert itu, jadi kayak suka tidak suka ada poin 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 ya. Nah, dan dia kualitatif tidak pakai uji statistik, nggak ada uji statistiknya karena kan datanya itu bukan data numerik ya. Terus elaborasi, jadi ini kalian tuh bisa menggali semakin dalam informasi bisa kalian gali dari responden kalian, ya udah semakin bagus karena nggak tergantung ukuran numeriknya ya. Tapi apakah berarti bahwa dalam penelitian kualitatif itu tidak ada angka? Enggak, bisa jadi ada angka, nggak mungkin nggak ada gitu. Enggak, kalau misalnya kalian nanya, nih kalian udah jadi fans boyband nih, kira-kira berapa banyak sih udah kalian keluarin untuk kegiatan fangirling selama jadi fans, misalnya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, kan bisa nanya, itu kan harus bisa ada data numeriknya ya. Lalu, nah ini dibilang lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kualitatif karena tadi ya, jadi karena jawabannya kan terbuka, seperti jawaban esai kan kalau dalam ujian itu. Kalau dalam jawaban esai berarti kan mereka bebas bisa menjawabnya kemana-mana aja. Yang bisa mengontrol adalah kalian. Ini jawabannya sudah terlalu jauh dari yang dibicarakan, kalian harus balikin lagi gitu ya. Nah, data kuantitatif itu akan mencakup, ini ada beberapa. Satu, kita bisa detail tentang situasi peristiwa gitu kan. Jadi bisa jadi kan ini kan kalian duduk dan mengamati, misalnya kalian ingin melihat, kalian interview misalnya ada ingin tahu kenapa sih orang tuh suka nonton konser langsung ketimbang nonton konser online, let's say gitu kan. Kalian datang terus lihat apa sih yang bikin beda kalau nonton konser langsung gitu kan sama nonton konser online. Kalian lihat tuh kan situasinya seperti apa, mereka seperti apa namanya, interaksinya mereka seperti apa, interaksi antara artis dengan fansnya seperti apa, itu bisa kelihatan ya kan, itu pengamatan kalian di situ kan fenomenanya. Terus bisa juga, nah ini pendapat, jadi bisa jadi dalam penelitian kualitatif bukan berarti yang kalian interview itu cuma misalnya itu bisa nggak jadi bisa nggak limited ya, bisa expert. Misalnya kalian mau riset kalian tentang K-pop, jadi bukan cuma misalnya kalian interview mahasiswa sebagai objek utama, kalian juga interview misalnya
seorang ahli budaya Korea. Nah, itu untuk menggali lebih apa sih yang bikin K-pop itu disukain sama remaja Indonesia. Nah, itu bisa. Jadi mulai dari orang, dan itu kan orang-orang yang kalian wawancara itu kan punya background pendidikan yang beda, punya pandangan yang beda. Nah, itu sifatnya beda-beda ya. Lalu ini juga bisa data yang tadi saya bilang ya, studi pusaka itu bisa masuk dalam kategori data kuantitatif ya, bisa banget masuk ke dalam data kuantitatif, tergantung kan seperti apa riset. Kayak kalau kalian meneliti tentang sejarah itu kan nggak mungkin datanya kuantitatif, pasti kualitatif, penemuannya kayak gitu ya. Nah, dan ini biasanya dia adalah deskripsi detail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Jadi kalau kalian misalnya melakukan interview atau kalian melakukan focus group discussion gitu kan, kalian kan juga bukan cuma memperhatikan bukan cuma mencatat jawaban mereka, tapi kalian juga memperhatikan misalnya reaksi mukanya, gerak tubuhnya, itu kan juga dilihat. Karena kan kayak orang bilang suka tapi ekspresinya seperti apa, itu masuk ke dalam kualitatif. Jadi segala hal yang keluar reaksi di tubuhnya dia itu akan menjadi data buat kalian gitu kan. Nah, penelitian kuantitatif itu jadi dia kan intinya kan nah, jadi ingat kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita akan ada namanya variabel ya, karena dia jadi nguji suatu teori itu pakai variabel. Nanti variabel ini diukur pakai angka. Lalu ada metode statistiknya sendiri, prosedur statistiknya. Jadi ngeran datanya itu adalah namanya metode prosedur statistik. Nah, nanti kan dari data itu jadi angka ini diolah, dan hasil dari pengolahan itulah yang akan dianalisa gitu kan. Terus kita bilang, oh ternyata ada pengaruh antara kesukaan terhadap boyband Korea terhadap kemampuan bahasa Koreanya gitu kan. Oke, lihat pengaruhnya, lihat dari mana. Ini ada hasil statistik. Jadi bukan kalian asal bilang, oh ada pengaruh, ada enggak. Itu ada hasil pengolahan datanya. Nah, karenanya di kuantitatif itu bisa bersikap deskriptif, korelasi, dan asosiatif. Deskriptif itu maksudnya apa? Deskriptif berarti kan menjelaskan, menjabarkan. Jadi menjabarkan itu menggambarkan, kayak misal orang-orang yang misalnya fansnya, misalnya antara yang fans, yang tingkat fans, kan fans itu kan berbagai tingkat ya, misalnya ini yang ngefans sama boyband sama yang gak ngefans itu ada perbedaan apanya, misalnya sudut pandangnya dia, kemampuan dia, kayak gitu. Terus korelasi itu berarti hubungan, ada hubungan apa enggak. Nah gini, kalau korelasi itu adalah misalkan ada hubungan atau tidak, hubungannya negatif atau positif gitu. Sama seperti asosiasi, ada hubungan, ada asosiasi positif kah, ada asosiasi negatif kah, seberapa kuat asosiasinya. Nah, berarti nih, kalau kuantitatif yang deskriptif biasanya dia hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi. Jadi ini biasanya dia gambaran, kalian pernah dengar istilah demografi. Nah, itu gambaran itu. Satu sampel itu gambaran secara deskripsinya apa, misalnya mereka sukanya apa, mereka makannya apa gitu kan. Misalnya kalau band Korea itu mereka suka sejak kapan, sukanya berapa lama, bandnya suka siapa, hal-hal yang seperti itu. Korelasi berarti menghubungkan, menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, seperti saya bilang ya, pengaruh gitu kan. Antara bisa dua, jadi yang namanya korelasi kan gak harus selalu cuma dua doang gitu. Misalnya kemampuan bahasa Korea dipengaruhi sama tingkat ke ngefansnya terhadap suatu boyband, enggak juga kan, ada banyak faktor. Nah itu jadi dilihat korelasinya gitu kan. Kalau asosiatif berarti kan hubungan sebab akibat. Ini nanti kalau dalam statistik dibilangnya regresi. Sebab akibat tuh berarti kan kalau misalnya semakin dia suka, misalnya apakah dengan dia semakin ngefans sama suatu boyband itu akan bikin kemampuan bahasa Korea dia makin bagus gitu misalnya, ataukah enggak juga, efeknya ada efek tapi enggak gede misalnya kayak gitu. Itu jadi pengaruhnya bisa kelihatan dari situ ya. Nah, dalam tujuan penelitian kuantitatif biasanya tadi ya, jadi dia mengembangkan model matematis, mengembangkan teori atau hipotesis. Lalu, dia juga mengembangkan hubungan antar variabel. Nah, kalau kita ngomongin hubungan antar variabel itu ada namanya deskriptif sama eksperimental. Deskriptif berarti cuma sekali itu berarti kalian nggak melakukan apa-apa terhadap subjek penelitian kalian. Nah, kalau yang eksperimental itu berarti di tesnya 2 kali, sebelum sama sudah. Ini biasanya kalau kalian nguji misalnya misalnya kalian itu bukan training, jadi kalian magang di sekolah, lalu kalian ngejar bahasa Korea,
Terus kalian tinggal lihat gimana sih perkembangannya ini misalnya. Jadi kan kalau kalian ikut namanya ada placement test kan istilah kata. Misalnya untuk anak-anak yang kalian ajar itu sebelum kalian mulai ngajar kalian kasih tes lembar soal gitu kan, coba ngisi gitu kan. Lah, lalu terus kalian kan ngajar tuh 2-3 bulan gitu kan. Terus kalian pengen lihat ada nggak sih hasil efeknya nih saya ngajarin bahasa Korea ke anak-anak ini. Anak-anak yang sama, kalian kasih soal yang sama yang kalian uji sebelumnya, sebelum kalian mulai ngajar, terus kalian lihat, oh ternyata hasil pengajaran saya ada perubahan nggak? Nah, itu namanya eksperimental. Jadi kalian melakukan diuji gitu ya. Jadi itu bisa modelnya kayak gitu. Atau misalnya kalian pengen tahu sebenarnya nonton drama itu bakal nambah vocab nggak sih? Nah, misalnya kayak gitu. Caranya aja, kalian kumpulin satu kelas misalnya 30-50 orang di dalam kelas, ya kan? Terus mereka menonton hal yang sama. Misalnya salah satu episode di drama lah, kalau satu episode itu kan kepanjangan ya, 1 jam 30 menit. Ambillah satu cuplikan sekitar 10 menitan gitu kan, yang kalian tahu bahwa di situ ada kata-kata yang dipakai pada adegan itu, yang memang kata-katanya baik yang kalian kurang paham gitu kan. Nah, jadi sebelum dimulai dimainkan si adegan itu, adegan si potongan episode dari dramanya itu, kalian kasih lembaran, ya kan, yang isinya adalah vocab. Jadi kamu udah tahu nih vocabnya yang keluar di conversationnya apa aja. List down, terus kalian kasih dicek seberapa mereka tahu. Misalnya ini artinya apa. Terus sebelum nonton, lalu kalian putar bareng-bareng nih ya, kalian putar. Terus udah gitu nonton lah, misalnya satu episode itu adalah let's say 30 menit gitu kan. Nah, sesudah itu soal yang sama kalian kasih lagi, ya kan tadi soalnya kan udah punya pretest tuh, oh ini rata-rata nilainya berapa gitu kan. Soal yang sama kalian kasih lagi ke tadi orang-orang udah nonton, terus kalian lihat ada nggak efeknya sesudah nonton sama sebelum nonton. Itu kan langsung, itu namanya eksperimental di situ. Jadi kan bisa, oh habis nonton si drama ini 30 menit misalnya nambah vocabnya, tadinya sebelumnya pretest dia cuma bisa jawab 60%, lalu setelah nonton jadi 70%, yang kayak gitu. Atau justru nggak nambah atau justru turun, itu kan bisa contohnya kayak gitu ya, eksperimental. Nah, ini sih menurut Sugiono secara umum itu yang namanya penelitian itu dibagi ada 3, sebenarnya 2, kuantitatif, kualitatif. Yang ketiga itu adalah kombinasi, berarti kuantitatif dan kualitatif. Jadi akan sangat mungkin di dalam suatu penelitian itu peneliti itu memakai dua-duanya, dia kuali dulu baru dikuantitatifkan. Jadi dia eksplorasi dulu, dia tanya-tanya dulu, dia interview dulu dikit, terus nanti apa yang dia dapat di penelitian kualitatif itu ditambahin di dalam kuesionernya dia untuk di kuantitatifnya. Nah, serum tadi ya, kuantitatif itu jadi ada survei sama eksperimen, ya kan. Survei itu yang pakai kuesioner, eksperimen yang tadi ya kita udah coba itu, jadi ada before sama after. Ingat, eksperimen itu harus ada data before sama afternya. Kalau enggak kita nggak akan tahu apakah eksperimen kita itu berhasil atau gagal, ya kan. Nah, kalau kuantitatif itu ini secara umum ada fenomena, tadi yang ada satu fenomena tertentu, terus ada yang namanya grounded. Ingat ya tadi dalam grounded sebelumnya, jadi dari pengamatan dijadikan teorinya. Etnografi ini lebih ke sifat yang budaya, ya, kebudayaan. Case study berarti studi kasus tertentu, misalnya spesifik. Kalian kualitatif misalnya budaya Korea di perusahaan Samsung atau di bank KEB atau di Hana, yang kayak gitu. Terus naratif ini mirip-mirip kayak deskripsi, jadi penjelasan aja. Nah, perbedaan, ya kan? Ini adalah perbedaan secara umum antara kuantitatif sama kualitatif, ya. Kalau di kuantitatif tadi ya, karena kita membutuhkan hipotesis, maka sejak awal sudah ada hipotesisnya. Tapi kalau di kualitatif, karena kita belum ada yang dibuktikan, jadi berkembang seiring sejalannya penelitiannya berlangsung. Terus dari awal, kalau di kuantitatif udah jelas, ini mau dipakai kemana, yang mau dibuktikan apa, definisinya jelas dinyatakan. Tapi kalau di kualitatif, dia masih benar-benar ngikutin perkembangan dari seiring jalannya itu. Lalu tadi yang poin 3-nya kan datanya dirubah jadi angka. Kalau misalnya nanti kualitatif maka jadi kata-kata, ya. And then kedua-duanya sama-sama akan pakai namanya reliabilitas sama validitas, harus dalam penelitian itu. Cuma bedanya kalau di dalam penelitian kuantitatif itu akan ada uji statistiknya. Kita akan belajar detail tentang ini nanti di pertemuan yang lain. Di kualitatif meskipun kita interview pakai kata-kata, itu juga tetap perlu verifikasi secara reliabilitas sama, maksudnya itu buat apa?
untuk memastikan bahwa data yang kita punya itu benar, ya kan? Kalau datanya salah, itu nggak akan bisa dipercaya hasilnya, ya kan? Itu makanya uji reliabilitas sama validitas itu pasti dilakukan di awal. Sebelum kita menguji lebih lanjut kemana-mana, kita akan harus melakukan uji kedua hal ini. Jadi kalau ketahuan datanya udah jelek nilainya, itu nggak akan bisa dipakai. Karena apa? Tidak bisa dipercaya datanya error, gitu ya. Terus ada dalam kuantitatif itu ada prosedur terperincinya, ya kan, misalnya tahapannya lah ya, istilah kata gitu. Kalau di kualitatif mungkin cuma ya brief aja istilah kata gitu. Nah terus ini, sampling. Kalau di kuantitatif, ini meskipun ditulis samplingnya random, bukan berarti pure random ya. Nanti kita akan belajar khusus untuk tentang masalah sampling di setelah UTS. Proporsive itu jadi udah proporsional. Khususnya saya akan nggak akan bahas detail di sini. Lalu ada juga kalau di kuantitatif ada yang yang dikontrol. Tadi misalnya dikontrol itu adalah jawabannya sudah di clock. Jadi misalnya jawabannya cuma range-nya berapa sama berapa. Beda kan sama penelitian kualitatif, jawabannya bisa kemana-mana dan karena dia berupa kata-kata. Lalu di desain khusus ada kontrol biasnya itu adalah karena jawabannya udah kita atur, jawabannya maksudnya sudah disetting nih, jawabannya nanti range-nya segini gitu kan, maka itu kan namanya dikontrol sama kita sebagai peneliti. Sedangkan kalau di kualitatif tadi, saat jawabannya sudah kemana-mana, kalian sebagai peneliti harus bisa mengembalikan kembali ke jalur yang benar, tracknya ya gitu kan. Lalu di kuantitatif hasilnya disimpulkan berdasarkan, jadi hasil analisa itu berdasarkan hasil statistik ya, bukan berdasarkan persepsi dari peneliti, enggak. Nah kalau di kualitatif menyimpulkannya secara naratif, maksudnya kata-kata gini, dua-duanya pakai metode, tapi bedanya kalau misalnya kuantitatif itu ada bukti secara numeriknya, ada angkanya. Misalnya ini loh, saya bilang ini ada hubungannya karena angkanya segini, hasil pengolahannya segini. Nah kalau misalnya di kualitatif kan pakai angka, jadi misalnya pakai kata-kata, jadi misalnya dibilang iya ada pengaruh gini-gini, ada pengaruh antara tingkat fans boyband terhadap kemampuan bahasa Korea. Terus ternyata kalian temukan nih jawabannya di orang yang kalian interview. Oh iya, semenjak saya suka boyband ini gitu, saya jadi lebih semangat bahasa Koreanya. Jadi sebelumnya nilai Korea saya misalnya berapa B, tapi semenjak itu jadi A. Nah itu kan pernyataan dia orang ini, kalian bisa masukkan sebagai kata-kata ya. Lalu dia kalau di kualitatif memecahkan gejala, jadi di breakdown, jadi tuh analisanya tuh satu-satu lalu jadi gitu kan. Sama sebenarnya dua-duanya sama, tapi kalau misalnya di kualitatif itu jadi dia ngeliatnya nggak per satu-satu, jadi keseluruhan gitu kan. And then ini manipulasi, jadi manipulasi ini tadi ya, kayak kita misalnya situasional, diatur lingkungannya seperti apa kayak gitu kan. Nah kalau di kualitatif berusaha lingkungannya sealamiah mungkin tanpa dilakukan intervensi gitu. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, ini ya pengumpulan data modelnya. Jadi bisa dilihat ya, observasi, wawancara, biasa pakai kuesioner. Kalau misalnya kualitatif itu dia pakai ada dokumennya, wawancara mendalam, tekniknya seperti apa. Ini bisa dibaca ya, instrumennya dikumpulkan data. Jadi inti utamanya itu pengumpulan. Jadi teknik pengumpulannya kalau kualitatif pasti observasi, ada observasinya. Kuantitatif bukan berarti nggak ada observasi, ada, tapi mungkin hanya sedikit porsinya, beda kayak di kualitatif ya. Lalu data, kuantitatif itu datanya dalam bentuk angka, sedangkan kalau kualitatif adalah kata-kata. Nah, dan data juga dalam bentuk itu kan tadi responden, instrumen, dalam secara statistik. Kalau di kualitatif dia merupakan kata-kata, diidentifikasi polanya, lalu baru dianalisa, ya kan? Nah, ini adalah contoh beberapa. Jadi gini, kalian itu kan kadang kalau misalnya meneliti itu fokusnya terlalu mentok ke ngomongin budaya, ngomongin K-pop, ngomongin drama. Kalian bisa kok kalau lari ke arah sastra itu metode ini, jadi metode penelitian sastra. Jadi berarti kalau kalian objeknya itu adalah karya sastra, itu bisa 3. Kalian bisa melakukan analisis isi, bisa melakukan semiotika, atau analisis naratif, atau studi genre ya. Analisis berarti kalian merangkai apa sih rangkaian dari suatu teks itu, ya kan. Terus kalau semiotik berarti makna dari teksnya, makna dari rangkaian katanya, ya kan. Nah ini nanti ini cuma apa ya, ini tuh suggestion aja, jadi maksudnya biar kalian tuh bisa lari ke arah sastra yang diteliti, nggak terbatas budaya, bisa yang terkait itu ya kan, dengan metode yang ini. Nanti kalau lebih detailnya kalian bisa cari tahu kira-kira maksudnya kalau
riset yang penanalisis isi itu seperti apa, semiotik itu apa, itu bisa dicari lebih lanjut ya.